Ini kan tadi kita sempat ngobrol ya. Iya benar. Itu lu bilang ini lu nganter barangnya ke daerah Depok. Depok Sawangan. Ini barang apa sih yang lu kirim? Salah satu anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia. Jadi anggota tubuh manusianya itu mau dipakai oleh bapak almarhum untuk melakukan sebuah ritual biar anaknya itu datang lagi. Bapaknya ngelakuin ritual. Iya, ritual pemanggilan. Pemanggilan arwah anaknya yang udah Arwah meninggal. anaknya yang sudah meninggal. Kembali lagi di Lentera Malam bareng sama gua Adit dan pasukan Lentera Malam. Gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik saja hari ini? Silakan komen di kolom komentar kabar kalian hari ini. Dan spesial malam ini gua ngedatengin narasumber seorang driver online. Dan langsung kita sapa aja narasumbernya udah di sebelah gua ada Bang Renaldi. Bang Renaldi, Yuk, apa kabar nih? baik Bang Adit. Bang Renaldi ini udah jadi driver online dari tahun berapa nih Bang? Dari tahun 2019. 2019, Iya, sebelum benar. Covid berarti ya? Iya, sebelum Covid bener. Oke, dan lu malam ini mau cerita pengalaman bisnis lu itu yang kejadian tahun berapa waktu itu? Baru 2 bulan sih kejadiannya. 2 bulan lalu? 2 bulan yang lalu. Masih Masih- deket banget ya? Masih anget banget. Masih hangat. Ini kan tadi kita sempat ngobrol ya? Iya, benar. Itu lu bilang ini lu nganter barangnya ke daerah Depok. Depok Sawangan. Ini barang apa sih yang lu kirim? Salah satu anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia? Anggota tubuh manusia. Itu maksudnya gimana tuh? Lu buat ngapain tuh ngirim anggota tubuh itu? Jadi anggota tubuh manusianya itu mau dipakai oleh bapak almarhum untuk melakukan sebuah ritual biar anaknya itu datang lagi. Bapaknya ngelakuin ritual Iya, ritual pemanggilan pemanggilan arwah anaknya yang udah arwah meninggal. anaknya yang sudah meninggal Dan ini kejadiannya di Depok waktu itu. di Depok. Jadi buat warga Depok wajib banget nih dengerin podcast ini sampai habis karena gue udah dapet lah sedikit kisi-kisi cerita dari si Renaldi ini dan itu oke banget ceritanya. Tapi sebelum Bang Renaldi cerita, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Renaldi yang di sebelah gue, langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan langsung aja nih, Bang Renaldi udah siap nih buat cerita? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi gue ngojol tuh dari tahun 2019 awal, Januari 2019. Nah, kejadian ini baru 2 bulan yang lalu. Oke. Nah, kejadiannya pas gue lagi ada di wilayah Bekasi, di samping gedung logistik. Di samping gedung tersebut itu ada sungai. Oke. Sungai. Nah, gue lagi neduh di bawah pohon di dekat sungai ya. Di sungai bawah pohon. Sekitar jam 3 sore itu ada anak TK datang lah, usia 4-5 tahunan datang pakai baju merah nyamperin ke gua Bang. Oke. Jadi dia bilang, "Om, minta dibeliin jajan dong," gitu. Dia minta jajan. Nah, karena yang gua pikir batagor paling deket nih, jadi di samping gua ini ada tukang batagor nih Bang. Karena gua pikir dia yang paling deket, makanya gua beliin batagor lah. Nah, si anak langsung duduk samping gua Bang. Pesanannya udah jadi nih, gua ambil dari tukang batagornya, gua kasih ke anaknya. Pas dia baru megang piring, dia ngomong lagi, "Om, kalau ngeliat boneka saya, kembaliin ya." Boneka? Boneka. Oke, lanjut. Nah, karena gua anggaplah omongan bocah gitu, gua jawab aja, "Iya." Gitu. Nah, pas nggak lama, pas dia lagi makan, ada cewek nih Bang, ibu-ibu datang pakai baju merah sama kayak anak tersebut, juga minta dibeliin makanan Bang gitu. Oke. Padahal dari tampang itu bukan tampang orang susah gitu Bang, Iya. pakai perhiasan ya kan, tapi aneh aja dia datang ke gua minta buat dibeliin makanan gitu. Nah, gua beliin lagi batagor Bang, dia duduk samping anak tersebut ya kan. Singkat cerita itu jam 4 sore ada orderan masuk
ke wilayah Jakarta Barat, Cengkareng. Pas gue mau bayar, abangnya bilang, "Mas kalau lapar mah beli apa makan aja di warteg kan, lebih kenyang, ini hemat lagi gitu kan, daripada makan 2 piring gitu kan." Saya bilang sama abang Batagornya, "Ini saya beli bukan buat saya Pak, buat mereka berdua." Pas gue bilang begitu, abangnya ngomong, "Enggak kok, tadi Mas yang ini, Mas yang makan gitu kan." Pas gue tengok tuh udah nggak ada tuh orang. 2 orang itu udah nggak ada. Udah nggak ada itu orang. Nggak gue gubris lah itu. Langsung gue ambil orderan ke anterin orderan ke wilayah Cengkareng yang gue dapat tadi. Nah, Tahan dulu bentar. dulu. Oke. Tadi somainya masih ada Pak? Udah habis? Udah habis. Udah habis? Heeh. Oke, lanjut deh. Lu terima orderan, lanjut lagi. Gua terima orderan ke wilayah Cengkareng, gua anterin. Pas selesai gua drop orderan di wilayah Cengkareng tersebut, ada satu orderan lagi nih masuk. Nah, ngambil di daerah Jelambar, nganter ke Depok Sawangan. Oke. Pas mau nyampe ke titik pengambilan, gue lihat ada 2 orang. Jadi yang satu orang Cina agak gendutan gitu Pak ya, agak gendutan. Yang satu itu kayak karyawan, kurus. Oke, pakai baju karyawan. Jadi yang Cina ini mondar-mandir Bang, mondar-mandir, keringet dingin ya, baju basah. Udah lagi tuh, gua samperin pas baru berhentiin motor, dia bilang, "Mas Renaldi ya?" "Iya Pak." Gitu. "Yang ngambil buat ke Depok kan?" "Iya benar." Gitu kan. Nah, diambil tuh paket, dikeluarin, dikasih. Nah, paketnya itu bentuknya kayak kardus sepatu Bang, cuman agak panjang, agak rada gedean juga. Nah, gua taruh belakang box barang yang di motor. Singkat cerita, nyampe lah di daerah Depok. Itu sekitar 20 menitan lagi gua sampai ke lokasi. Di situ gua kena kendala nih, yang dimana box belakang di tempat gua naruh barang tersebut itu tiba-tiba kayak meledak, kayak ketipu angin dari dalam gitu. Box langsung kebuka, itu tutup. Padahal itu tas baru 1 minggu gua ambil. Nah, gua turun dari motor, gua cek Bang. Pas gua cek, itu cuman tersisa tutup bawahnya doang Bang, kardus tutup bawah. Jadi isi sama tutup atasnya itu nggak ada. Jadi posisi gue itu Bang, ada di sekitar pesawahan, jalan tanah, agak basah nih Bang, agak basah. Gua cari tutup tersebut, ternyata ada di sawah. Tuh, karena tutupnya udah nggak bisa diselamatin tuh, kena air, rusak. Gua cari isinya Bang. Nah, pas gua cari isinya, ternyata boneka kelinci, yang dimana boneka tersebut tuh tangan kirinya tuh megang wortel, matanya masih pakai cincin yang kancing gede buat mata itu. Nah, gua ambil dari bawah, cuman kondisi agak basah Bang, karena jalan agak berair kan. Gua ambil dari bawah, gua peres, itu nggak langsung gua masukin ke tas, dengan posisi agak basah. Nah, sama gue itu boneka, gua ke spion tangannya, gua iket. Gua iket tangannya ke spion, tujuannya kan 20 menit lagi nih Bang. Sampai ke tujuan, biar kering lah gua pikir. Lu panggang lah gitu ya. Selalu begini ya. Begini ya. Ke spion nyampe sono itu udah lumayan lah. Jadi sebelum nyampe itu gua ketemu jembatan Bang, yang dimana itu banyak banget driver ojol warna-warni, macam-macam. Di jembatan itu gue buka dulu, itu boneka gue buka taruh di belakang. Takutnya kan kalau udah nyampe kondisi kayak gitu kan dilempar batu kan orangnya kan. Nah, karena gue pikir ini jembatan rame ojol, gue punya pikiran abis nganterin di barang, gue mau nongkrong sini nyari arah Jakarta ya kan, karena kondisi waktu itu masih jam 7:30 malam. Masih jam 7:30 malam. Jadi posisi rumah penerimanya itu Bang, dari jembatan cuman lurus sedikit ada gang kecil Bang. Nah, masuk gang kecil belok kiri. Gua udah nganterin, udah gua drop itu boneka. Gua minta maaf dong kan. "Bu, maaf Bu, ini bonekanya agak basah gitu kan. Agak basah sama tutup atasnya nggak ada nih, cuman bawahnya doang gitu kan." Ibunya cuma, "Ya udah nggak apa-apa Mas, nih uang tip Mas buat Masnya nih." Gua kasih 100.000 gitu. Wah, uang gede banget. Gede banget Pak. Cuman dia juga ekspresinya tuh kayak
nggak kaget nggak apa gitu intinya. Oh ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ya, terima-terima aja. Terima aja dia. Oke. Udah gua masukin ke tas tuang tip. Nah, gua kan tinggal muter balik nih ke arah jembatan. Nah, jadi pas ini kejadian paling parahnya tuh berawal dari sini, Bang. Setelah gua kembaliin itu boneka, gua turun di boneka, gua mau keluar gang, niatan mau nongkrong di jembatan. Tadi. Nah, pas gua keluar gang yang gua lihat bukan jembatan, Bang, melainkan hutan. Hutan gelap gulita, nggak ada sama sekali, nggak ada lampu. Nah, pas gua nih buka map karena penasaran, gua buka map. Gua arahin ke tempat tinggal gua kan, ke Jakarta Barat. Gua lihat mapnya ngarah ke sono. Ke depan, suruh lurus ke dalam hutan. Nah, itu gua baru berapa langkah gitulah naik motor, cuman baru berapa langkah, Bang, keluar dari gang tersebut. Nah, karena gua ngerasa kayak kagak bener gitu kan. Ada nggak beres gitu. Ada nggak beres, gua mau putar balik, Bang. Baru gini, tuh anak udah ada di belakang. Anak yang gue temuin di daerah Bekasi. Yang tadi minta beliin somai itu? Beliin, iya betul. Batagor ya? Batagor. Dia tiba-tiba ada di belakang gua dengan posisi nangis. Nangis. Kaki kanan dia tuh berdarah, Bang. Nah, di situ gua refleks langsung jalan lagi ke depan, bukan gue putar balik, gue lanjut. Ninggalin dia loh? Ninggalin dia karena lu udah banget itu dia? Okay. Persis banget semuanya, dari baju, cukuran rambut itu bener-bener persis. Jalan, ngikutin map, gak lama itu gue ketemu jembatan bambu. Jembatan bambu cuman kecil, Bang, kayak buat got. Kecil, cuman buat kayak got. Gue lewatin, Bang, lewatin. Itu cuman jarak dari sini, inilah, deket lah. Itu gue ada JPO, Bang. Nah, di situ gue bingung, kok JPO kata gue kan. Pas di situ gue berhenti, gue ngeliat ke belakang lagi, pakai spion. Nah, itu anak ada di atas jembatan bambu tersebut, Bang, dengan posisi yang sama. Gue pikir di situ kayaknya dia ngejar gue dah. Gue ikutin lu ya? Ikutin. Oke. Nah, gue naik JPO nih. Jadi di tengah JPO tersebut itu ada jalan aspalnya, Bang, buat motor. Selesai ngelewatin JPO, masih ngikutin map lurus, ketemu jembatan bambu yang barusan. Yang tadi lewatin? Iya, yang ada anak kecil tersebut itu. Ketemu jembatan bambu itu, gua lewatin lagi. Gua lurusnya ada selang 10 menitan, Bang. Ketemu gerbang, Bang. Gerbang keluar masuk motor. Bener-bener gerbangnya itu cuma nyangkup motor doang. Pas gua udah masuk gerbang, pas di gerbang kan ada pos security nih, Bang. Gue lihat di pos itu udah bener-bener kayak kagak ada kehidupan gitu, Bang. Udah gelap gulita. Nah, di situ gue nggak berhenti, gue lanjut jalan. Cuman meriksa doang, gue lanjut jalan lagi. Pas gue belum lama jalan dari pos tersebut, Bang, kecepatan masih 30, Bang. Gue usil, Bang, ngeliat ke belakang. Spion. Lihat spion, gue lihat itu bocah ada, Bang, ngejar gue. Dengan posisi menangis. Dia jalan cuman pakai kaki kiri. Nah, cuman pakai kaki kiri, kaki kanan ngasah tuh. Yang berdarah itu lemprah apa namanya itu? Oh, ngesot. Kaki kanan ngesot, yang gerak cuman kaki kiri. Iya. Oke. Dari situ gua puput, Bang. Gua tamain kecepatan sekitar 60 km. Nah, udah agak lama, 5 menitan apa 10 menitan itu gua ketemu lampu satu di depan. Di depan gua ada satu lampu. Nah, nggak tahu kenapa pas gua nyamperin itu lampu, motor gua mogok. Tuh, tiba-tiba langsung mati, kagak jelas gitu, Bang. Nah, gua otak-atik starter, gua otak-atik motor. Gua kan di jok motor kan ada alat-alat tuh, Bang. Gua pengen buka CVT motor gua, Bang. Nah, baru aja gua mau turun dari motor, tuh ada yang naik, Bang. Berasa. Dan di situ pas ada yang naik, gua nge-freeze. Dengan posisi gue ke depan nih, motor ke depan gue gini, itu gue nggak bisa gerak sama sekali gue di situ. Nge-freeze, bener-bener nge-freeze. Gak lama ada yang megang ini gue, pinggang gue dipegang. Nah, pas pinggang gue dipegang, gue ngerasa goyang-goyang di belakang. Nah, gak lama ini gue sebelah kiri, pundak gue sebelah kiri dipegang. Nah, itu posisi masih nge-freeze. Pas pundak gue dipegang, tangan sini lepas. Nah, kepala anak yang tadi itu nongol dari sini, Bang, di belakang ke sini. Dia nengokin gue gini.
pucat banget bang, pucat banget ya, udah bener-bener. Nah setelah dia nengok, mungkin karena gua kagak kuat, gua pingsan di situ. Setelah bangun pingsan tuh, gue ngerasa kayak kagak kejadian apa-apa gitu bang. Cuman gue heran doang, gue tidur di aspal gitu. Itu kira-kira jam berapa lu kebangun? Nah, jadi gue kan nih bangun nih, gue kaget gue tidur di aspal, gue nyari HP bang. Oke, nyari HP, tuh buka HP, gue lihat jam tengah 11 lewat lah, jam tengah 11 malam lewat. Nah, pas udah lihat ini, gue buka sandi HP, mau ngeliat ini WA, buka sandi HP, itu langsung muncul map, pas gue ngeliat itu map, gue langsung sadar semuanya. Di kejadian yang sebelum-sebelumnya gue langsung sadar. Gitu. Tadi lu lagi nggak ngeh ya? Iya bangun-bangun. Kayak lupa ingatan gitu ya? Ya bener, kayak orang baru bangun lah gitu, gimana sih bang? Iya. Bangun melek-melek, kenapa gue di aspal gitu kan? Nah, gue cari HP, HP gue di sini jatuh dari holder. Itu pun gue kayak biasa aja gitu, padahal gue jatuh ya kan. Yeah. Nah, setelah gue bang, gue kan naik motor kan, otomatis ini motor nih bang, gue kaki gini kan. Cuman pas gue udah sadar, tiba-tiba kaki gue dua-duanya udah di motor gini. Posisi kaki gue udah di sini. Yeah. Nah di bawah kaki motor. Nah, pas gue ngeliat di atas motor tuh ada dia lagi bang. Dengan posisi duduk di atas motor tuh. Nangis, duduk nangis ya. Karena gue kaget, gue langsung gue cempalitin, berdiri langsung gue jalan motor, jalan langsung gue bang. Gue nggak tahu, nggak gue lihat lagi, intinya pas ngeliat dia nangis, gue langsung ambil bang, madep ke depan, gue naikin motor gini, langsung jalan lagi, nyalain motor jalan. Adalah bang itu sekitar 30 menitan ya. Sekitar 30 menitan itu gue ketemu pertigaan, gue berhenti, gue lihat map itu. Jadi posisi handphone itu belum saya masuk taruh di holder lagi nih, masih lu pegang ya? Masih gue kantongin. Nah gue berhenti, gue lihat map gini, itu ngarahnya itu ke kanan, map itu nyuruh gue ke kanan. Cuman di situ yang gue aneh, ada suara bang, dek, nggak serentak gitu, dek. Nah, kedua ada cahaya terang banget bang, kayak cahaya lampu cuman terang banget. Itu dari arah mana suara dan cahaya itu? Sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Jadi kan gue pertigaan nih, map kanan, cuman yang di kiri muncul suara kayak gitu, sama cahaya lampu. Di situ gue seneng banget bang, jujur gue seneng banget lihat kayak gitu. Gue kira rumah penduduk, ya kan. Gue ambil kiri, jalan, ketemu lapangan futsal, ada orang lagi main. Nah, ternyata asal suara itu dari bolanya itu yang ditendang. Futsal, Nah, gue berhenti, standarin motor, gue ngedeket dong, gue teriak, bang, gitu kan. Sama sekali nggak ada yang nyaut. Ada sekitar gue 5 kali gitu, 5 kali gue manggilin, nggak ada yang nyaut. Nah, pas udah kayak gitu, sekitar ke-5 atau ke-6 kalinya gue manggil, itu ada satu nyaut, kiper yang sebelah kiri. Nah, jadi gue kan standarin motor tuh deket kiper sebelah kiri. Nah, dia nyaut ke gue gini sambil nyengir. Dari senyum, sambil senyum dia ngeliat gue sambil senyum. Tapi di situ belum ada keanehan apa-apa ya, masih kayak orang gitu kan. Karena terang juga ada. Jadi yang lampu itu tuh sebelum itu lampu taman yang gede tuh. Ya, itu yang terang itu tuh lampu taman. Ya. Pas ngeliat dia senyum, gue biarin aja lah, nggak ada yang nyautin kan. Nah, gue nyoba buat keliling bang, keliling lapangan. Pas udah muter 1 kali nih, gue balik lagi ke motor, gue ngeliat di lampu taman, di bawah lampu taman, itu anak ada di situ bang. Anak yang tadi ngejar-ngejar gue. Tapi bedanya dia nggak nangis. Dia cuma megangin lampu tuh, tiang. Dia nggak nangis, dia ngeliatin gue. Nah, gue di situ berani ada orang. Iya, lu ngerasa tenang ya karena ada orang lain gitu ya. Gue ngerasa tenang karena ada orang. Nah, gue rilis dulu situ bang, relax. Berhenti adalah sekitar 15 menitan gue di situ. Nah, baru gue ngerasa ada yang aneh bang di tempat tersebut bang. Jadi keanehannya itu yang gue dengar cuman suara bola. Jadi
orang pada umumnya kan main bola kita ada suara oper lah, Iya, ya kan? mungkin diem Oper, ya aja. sini. Itu suara manusia nggak ada bang. Diem cuma suara bola doang, kata gue kan. Pas gue perhatiin sekitar, pas gue keliling itu gue baru nggak ada yang namanya pintu. Jadi bentuk lapangannya itu bang kayak lapangan kampung bang. Tanah, gawangnya masih pakai bambu. Nah, cuman dia udah ditutupin pakai jaring biar bola nggak keluar. Nah, di luar jaring itu ada jaring lagi besi. Nah, kalau lu pernah nonton Smackdown, jaring besi kayak gitu. Hell in Cell ya. Yeah. Nah, pas gua keliling itu gua baru itu nggak ada pintunya bang. Keanehan yang berikutnya bang, kan ini kan gua dari tadi kan belum nemu rumah penduduk bang. Nah, mereka ini kesini pakai apa bang? Soalnya gue lihat dari tadi nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan juga. Sama sekali nggak ada kendaraan. Itu bikin gue bingung. Soalnya sana situ sama sekali lampu itu cuma lampu taman gitu. Nggak ada rumah penduduk apa gitu, nggak ada. Nah, pas gue udah sadar keganjilan sama keanehan yang ada di situ bang, mereka serentak ngeliat ke gue bang, senyum. Semua yang lagi main futsal itu? Yang lagi main futsal serentak ngeliat ke gue, dia senyum dia. Nah di situ gue langsung ke motor, nggak pikir lama gue langsung cabut bang, selang 20 menitan gitu bang ya, gue jalan, gue masih penasaran, wah anak yang tadi ngikutin nggak gitu kan, ke pelanin motor gue ngeliat dia masih bang di belakang dengan posisi yang sama. Tadi kan yang pas kita di lapangan itu kan dia kan udah nggak nangis tuh. Di situ dia nangis lagi dengan posisi yang sama, ngejar gue pakai kaki kiri doang. Kiri karena ngesotnya. Gue itu pas udah ngeliat begitu, gue tambah lagi kecepatan tuh, di depan gue ada lampu, kan? Lampu semakin dekat itu gue lihat itu lampu motor. Kalau dia gerak-gerak, gue kebut, udah deket baru kelihatan. Ternyata itu driver ojol. Deket hijau. Nah, gue itu pengen gue samperin tuh bang, cuman gue balap nggak bisa, posisi jalanan tuh tiba-tiba kagak rata gitu bang, bebatuan tiba-tiba, mau nyalip kagak bisa. Nah di mapnya ini gue harus terus lurus bang, cuman ojolnya ini belok kiri gitu, ojol belok kiri karena gue lihat itu manusia kan, kata gue kan, gue ikutin dia bang keluar, minta tolong sama dia gitu. Gue kejar terus dia bang, pas gue ikutin ternyata ada gerbang keluar masuk lagi. Gerbang keluar masuk yang pas awal gue itu. Pas di gerbang keluar masuk, gue ngeliat ojolnya keluar. Itu jalan masih satu ya, nggak ada cabang gitu. Satu itu ke kanan. Jadi dari gerbang keluar masuk, langsung belok ke kanan. Emang jalannya begitu ya, nggak ada cabang gitu ya? Nggak ada cabang. Langsung belok kanan. Nah di situ pas udah keluar gerbang kan jalan udah rata tuh. Mau gue kebut, gue kejar. Ojolnya gue sempet. Nah, sama abangnya tanyain, kenapa mas gitu kan, saya lagi nyari jalan ke arah ke Jakarta gitu kan, dari tadi map saya nunjukin ke lurus tuh ke depan gitu kan. Nah sama abangnya dikasih tahu gini, mas kalau mas tadi ngikutin map ke depan ada jurang mas, jurang. Nah sama abangnya ini, mas putar balik lagi ya kan. Nah itu gue kaget dong, ya masa gue putar balik lagi sih ke tempat tadi, gue pikir gitu kan. Iya. Nah pas gue mikir begitu, mas putar balik lagi, itu kan ada pertigaan tuh, mas kanan. Nah situ gue kaget bang, tadi gue keluar dari pintu keluar masuk, jalan cuma satu ke kanan, pas dia bilang putar balik bener-bener ada pertigaan. Dan anehnya di pertigaan itu ternyata ramai orang bang, ruko masih ada yang buka. Jadi tuh kisaran tuh sekitar jam 1:30-an lah. Udah 1:30. Wah. Yang tadinya gua sadar dari sana kan jam 10:30 tuh. Iya. Nah gua lihat lagi sih jam 1:30 malam. Nah gue ikutin arahan dari abangnya nih, bisa tembus langsung ke Lenteng Agung. Nah dari Lenteng Agung itu udah nggak ada masalah lagi bang. Nah, sesampainya gue di daerah itu SCBD Kuningan. Tiba-tiba akun gue yang satunya lagi
beda ini, Beda merek, operator, beda merek ya, beda merek ojolnya. bunyinya itu dia dapat orderan orang gitu kan, dapat orderan orang karena gue pikir gue butuh teman. Kedua, jam segitu mana ada polisi lah, gue pikir kan. Iya. Gue pikir nggak ada polisi, ya udah gue bilang chat sama abangnya gitu kan, nggak pakai helm nggak apa-apa ya. Ini gue datang ke titik lokasi nih bang. Karena Ternyata cuma bawa helm satu doang. iya, karena kan spesialis barang bang. Spesialis gosen lah ya. Iya. Gosen. Nah, gue datang ke titik lokasi, ternyata titiknya beda sama alamat. Nah, gue chat sama orangnya, Pak, ini alamat yang bener mana nih Pak? Gitu kan. Oh iya, ini masnya kalau ke jalan Empu Sendok. Kalau udah ketemu jalan Empu Sendok, nanti ada Gang Salak, masuk aja ke gang situ ya kan. Ntar saya di situ. Nah, gua tanya warga dong, ketemu Empu Sendok, gua cari Gang Salaknya ketemu. Nah, pas gua masuk Gang Salak, Bang, ada jalannya Bang 2. Nah, gua tanya lagi, Pak, ini jalannya nyabang, ambil yang mana? Ambil yang sebelah kiri, ntar itu ada pintu masuk. Nah, rumah saya sebelah kanan, pas pintu masuk. Dia bilang gitu. Jalan lah aku pelan-pelan ke sana. Nah, masuk gerbang tuh ternyata komplek bang. Komplek yang dimana rumah yang dia tunjukin itu rumah paling gede. Paling gede gitu kan. Nah, setelah ketemu rumah itu, gua nunggu ada sekitar 10 menitan lah bang. Dari depan ada yang ini, bapak-bapak ke arah gua. Yang posisi dia gemuk pakai peci putih, baju koko putih, celana hijau, sarungnya udah dilipat, taruh di pundak. Iya. Nah, datang ke gua, nanyain gini, Mas, nyariin siapa? Ya, ini Pak lagi nunggu orderan atas nama Pak Helmi. Bapak Pak Helmi bukan? Oh bukan, saya Sulaiman gitu kan. Oh gitu. Mas ngapain nunggu di sini? Ini kan rumah hancur. Nah, pas saya tengok ke kanan gini, langsung hancur. Yang padahal saya masuk itu benar-benar rumah mewah bang, rumah gede bang. Pas Bapak Sulaiman ini bilang itu kan rumah hancur, kan? Rumahnya udah terbengkalai berarti itu? Iya udah terbengkalai, udah bener-bener bangunan kayak rumah dihancurin gitu bang, udah nggak rata itu. Wah. Nah, tapi terus. Rumah yang lain masih bener, rumah yang lain masih bener. Pas gue lagi fokus ngeliatin tuh rumah kan, karena heran aja gitu. Tadi gue lihat ini rumah mewah kok jadi rumah hancur gitu kan. Gue fokus banget ngeliatin tuh rumah, di belakang gue ditepak, plek. Pas gue lihat driver ojol, driver ojol itu di ini bang, yuk ikut gitu. Gue kira ada apaan sih kan. Gue lagi heran sama rumah tersebut, yuk ikut ke pangkalan dulu, gitu kan. Nah, pas di pangkalan ini, ma ojolnya dibilang, lu ngapain lewatin pangkalan, kagak sopan, maksudnya nggak nelakson kayak gitu kan. Nah, nggak nyapa gitu kan. Nah, gua kira masalah sepele nyapa doang gitu kan. Tapi kan maksudnya sampai gua diseret-seret gitu, mikir gua gitu. Nah, ini masalahnya lu udah lewat sini kagak nyapa, kedua lu berhenti di kuburan gitu. Kuburan mana? Itu depan pas lu gua tepok kan gitu kan. Nah, gua bilang sama orangnya, itu komplek, cuman emang ada satu bangunan hancur, gua bilang gitu doang kan. Gua nggak cerita yang awalnya itu. Nah, abangnya manggil 2 orang bang, sama driver. Manggil 2 orang sama driver, kita berempat lah kita ke situ jalan kaki. Pas di situ bener langsung komplek itu jadi kuburan. Secara serentak tuh kuburan, dan rumahnya masih ada itu tuh. Rumah yang hancur itu? Jadi pas jadi kuburan tuh langsung kelihatan tembok buat pembatas kan. Kotak. Nah, kuburan kecil, ada rumah satu hancur. Nah, abangnya bilang, no kan kuburan kan. Di situ gue tambah kaget bang. Aduh, masa iya gue diikutin lagi, gue mikirnya gitu. Nah, gue keinget nih sama yang omongan bapak yang tadi tuh. Nah, ya tadi gue bilang sama abang aja kan, ya tadi gue dikasih tahu sama Bapak Sulaiman, kata gue kan, Bapak Sulaiman. Lah, abang yang belakang ini rapot, bang, lu ikut gue sini bang, gitu kan. Gue malah diajak di ujung bang, ke ujung kuburan.
diajak jalan kaki ke ujung kuburan. Gue ditunjukin, ini bukan ya kan. Itu ada batu nisan. Itu tulisannya nama Sulaiman, meninggal di tahun 2009-an. Nah, karena di sini kan yang gue lihat kan manusia kan kayak habis balik sholat. Nah, gue bilang, enggak bang, tadi yang saya lihat tuh dia kayak habis pulang sholat gitu kan. Orang bertiga itu cuman habis bilang, oh gitu ya, ya udah diem dia. Abang yang satunya lagi yang tadi nepak gue bilang, bang, balik aja, udah malam, nggak usah dilanjutin, balik aja, cancel aja gitu kan. Dia bilang cancel aja. Gue keinget nih, apa ya gue salah jalur kan, gue mikir gitu kan. Gue chat lagi si Helmi ini, Pak Helminya, Pak ini posisinya di mana? Itu sama sekali nggak ada balasan chat. Gue coba gue telepon nggak ada balasan juga. Ya udah, gue cancel sama gue. Berarti setelah kejadian tadi lu sempat ngechat lagi dan ibaratnya nomor itu udah nggak bisa dihubungin lagi. Udah nggak bisa dihubungin lagi. Chat, telepon udah nggak bisa sama sekali. Wah. Jadi setelah 1 minggu itu saya datang ke pangkalan sekitaran jam 1 siang. Nah, ternyata ada teman saya nih. Nah, namanya Mas Aji. Mas Aji ini orang bisa dibilang ya kayak orang pinter gitulah, ngerti masalah-masalah goib gitu kan. Gua baru datang, baru coba standarin, Mas Aji bilang, "Lu habis ngapain kemarin?" Nah, gua nggak habis ngapain gitu kan. Nah, lu ada yang ngikutin, siapa yang ngikutin? Tapi gua refleks ke minggu kemarin. Langsung kepikiran tuh? Langsung kepikiran gue. Pas dia bilang, lu ada yang ngikutin. Gue kan jawab, siapa yang ngikutin? Gue bilang gitu kan. Nah, tuh bocah gitu kan. Bocil sih dia bilang, tuh bocil. Ah iya benar kata gue. Kemarin masa iya sih. Tapi dalam jangka waktu 1 minggu itu gue nggak ada teror bang. Teror sama sekali itu nggak ada. Nah, pas Mas Hajinya ini bilang begitu, gue bener-bener refleks kemarin. Nah, jadi setelah bilang ada bocah di motor gua, Mas Haji bilang gini, di motor lu itu ada benda goibnya, itu kan mungkin lu nggak sadar. Nah, karena gua nggak kepengin kayak kemarin-kemarin lagi, yaudah, yuk periksa bareng-bareng yuk, ya kan. Gua periksa lah bareng, depan belakang itu nggak ketemu apapun. Terakhir box motor, tasnya, bukan itu jok motor. Oh iya, jok motor yang buat helm biasanya. Ah bener. Wah buka joknya bang, ternyata itu boneka dari situ bang. Hah? Boneka kelinci yang gua anterin ke Depok. Padahal selama seminggu itu gua narik, isi bensin tuh nggak ada bang. Gitu. Selama seminggu tuh lu nggak banget karena lu kan pasti tiap hari isi bensin kan? Nah, gua kan nggak ada. Gua narik sehari isi bensin sekali bang. Iya. Nah itu setiap gua buka tuh nggak ada. Pas dia ngomong apa kayak begitu, terus kita ngecek bareng, kita buka jok motor, ada di situ, cuman ada yang beda dari kondisinya. Jadi si boneka kelinci ini, kaki sebelah kanan itu ada sedikit ya bercak-cak darah gitu bang. Ya. Nah, gua diajak ngopi dulu sama ini, ya udah ceritain sambil ngopi, gitu kan. Gua ceritain lah dari awal. Semua yang tadi lu ceritain itu. Gua ceritain ke Mas Haji yang dari awal. Nah, jadi yang ibu-ibu yang gua temuin di Bekasi itu ternyata itu ibunya yang meninggal duluan gitu. Jadi dia cuma ngasih salam ke gua. Jadi dia ngasih salam ke gua bahwa ini anak saya gitu. Ini anak saya. Nah, kita bongkar tuh bang kaki kanan bonekanya kan. Nah, ternyata di dalamnya itu ada tulang, cuman agak gosong. Oh, lu belek nih bonekanya? Gua belek kaki kanannya, diambil tuh sama Mas Haji yang ngebelek, diambil tuh agak gosong kayak habis dikremasi gitu kan, orang meninggal, orang Cina, habis kremasi agak gosong. Nah, pas kata Mas Haji, ini tulang punya itu bocah. Nah, setelah dia bilang begitu, Mas Haji ngejelasin lah, oh ini Mas saya tahu nih gitu kan. Saya tahu nih. Jadi kata dia, ini sebuah ritual. Jadi ternyata yang bapak-bapak yang mondar-mandir pas saya ngambil barang tersebut yang keringet begini tuh itu adalah bapaknya. Nah, abis kehilangan istrinya dia nggak tega kehilangan anaknya juga gitu. Oke. Jadi
dia disaranin lah sama yang orang yang di Depok yang nerima barang. Nah, yang ngasih tips 100.000 itu. Nah, buat nanemin tulang anaknya, salah satu tulang anaknya ke dalam boneka biar anaknya lu bisa ketemu anak gitu. Jadi bapaknya bisa ketemu sama anaknya lagi dengan cara begitu. Nah, selesai dikasih tahu kayak begitu, Mas Haji bilang, ya udah nih, kasihan gitu kan anaknya kan nyariin terus. Nah, mau Mas Haji nih diputusin, ya udah nih gua bawa semua aja. Tadi gua kebumiin biar dia tenang gitu kan. Dibungkus itu tulang sama boneka di plastik yang berbeda, Bang. Nah, dibawa sama Mas Haji. Gua nggak ngerti mau diapain sama dia, katanya mau dikebumiin tuh, mau di apa gitu, mau biar tenang arwahnya gitu kan ya. Berarti lu nggak ngikut nguburin? Nah, nggak ngikut gua. Si Mas Haji sendiri yang ngerjain itu? Mas Haji sendiri yang ngerjain gitu. Dan setelah Mas Haji ini nguburin boneka itu, masih ada teror ke lu nggak? Untuk teror sih udah nggak ada sih. Cuman antara 4-5 harian itu gua ngeliat dia lagi tuh bocah dengan di mana itu ya? Kalau nggak salah daerah Pluit. Daerah Pluit. Pas narik malam, gua ketemu itu anak di kolong jembatan. Jadi kan ada jalur pintas gitu, Bang. Nah, gua ngeliat dia lagi di situ. Bawa bonekanya dia, tapi senyum. Cuman bilang makasih ya. Makasih Om gitu. Senyum ke lu gitu? Oh yang ada lupa ini gua. Lupa ngasih tahu, jadi alasan dia ngejar-ngejar gua ya kan. Jadi kata Mas Haji ini, karena gue itu sama anak tersebut udah bikin sebuah perjanjian. Gitu. Perjanjian. Jadi perjanjiannya itu aslinya bukan perjanjian sih, cuman kayak mau nolongin pas di Bekasi. Di Bekasi itu nah, ya. Wah iya. Gue kan bilang iya gitu kan pas dia ngomong, Om kalau ketemu boneka saya tolong kembaliin ya. Gue kan jawab iya gitu kan. Ya lu iyain aja pokoknya gitu. Iya. Pas gue anterin ke sono itu kayak ke orang yang di Depok, dia kayak kagak seneng soalnya dia kembalinya ke dia bukan ke anak tersebut. Gitu. Makanya tuh anak kepengen gue ngasih ke dia langsung gitu. Iya. Itulah alasan dia ngejar-ngejar gue. Dikasih ke dia langsung itu maksudnya diapain tuh? Dikebumikan kah atau diapakan gitu? Jadi dikebumikan mungkin ya? Mungkin dia juga nggak suka sih karena yang nyariin kan orang yang di Depok gitu. Mungkin dia marah juga mungkin ya. Iya. Nah, gue harus kebumiin langsung gitu, kayak nyerahin langsung ke dia. Karena kalau nyerahin ke dia kan serem juga kan, nggak bisa ya. Bener. Ya, mungkin dengan dikebumikan ya itu ibaratnya udah kembali ke dia lah, ibaratnya udah nggak ada di dunia ini gitu. Bener. Wah, kalau lihat mimpi lu pernah disamperin lagi nggak? Kalau mimpi sih nggak sih, cuman sekali doang pas kemarin itu yang ketemu udah nggak ada, di mimpi nggak ada sama sekali. Pokoknya pas di daerah Pluit itu doang yang lu ketemu. Pluit terakhir, pas sudah bilang makasih udah sama sekali nggak ada gangguan apa lagi, udah nggak ada. Berarti setelah 4 hari itu udah nggak ada teror lagi ya? Udah nggak ada teror lagi. Itu 4 hari dari dikebumikan atau dibawa Mas Haji waktu itu? Jadi semenjak dibawa Mas Haji pulang, udah 4 hari kemudian gue ketemu sama dia. Oke. Dan setelah itu udah nggak pernah lagi? Nggak pernah lagi. Lewat mimpi pun nggak pernah? Nggak pernah. Nah ini lu pernah nggak sih nyoba lagi untuk napak tilas ke tempat-tempat yang tadi sempat lu lewatin gitu? Kalau yang di Bekasi sering. Cuman ke situ? Yang pinggir kali itu? Pinggir kali, ya benar. Cuman kalau yang di Depok emang dasarnya kita belum dapat aja gitu, arah sono. Iya. Karena kan tadi pas lu di Depok itu cukup jelas ya. Gang Salak, tapi di jalan apa tadi namanya? Itu kalau itu yang di SCBD. SCBD yang jalan SCBD, ya, yang jalan Salak. Di Gang Salak. Jalan Empuk Sendok, Gang Salak. Jalan Empuk Sendok, Gang Salak. Itu dapat orderan dari SCBD. Iya, benar. Iya. Jadi gue pas dapat orderan, posisinya di Menara Telkom, Bang. Oke. Menara Telkom mau dapet di situ. Bisa begitu ya kejadiannya. Nah, gue tadi jadi inget nih, Ren, lu kan tadi sempat bilang di dalam boneka kelinci itu ada tulangnya yang kayak abis dikremasi gitu. Berarti tulangnya tuh cukup gede ya? Untuk tulang sih ukuran kecil sih Bang segini, cuman ada gosong-gosongan gitu Bang. Agak gosong. Gitu. Mungkin bagian dari tulangnya nggak utuh kali ya? Bener. Iya. Gue mikir sih kayak bagian kaki kanan gitu, cuman kaki kanan kepotong, nah itu diambil. Gitu. Iya, karena gue jadi langsung keinget nih sama konten telusur dulu. Jadi Renterma punya satu channel lagi namanya Telusur. Iya, bener. Itu kita pernah juga ngangkat tentang kremasi dan itu ada prosesnya. Kita bikin video juga tuh pas lagi prosesi
jenazah itu dibakar sampai jadi tulang. Karena emang habis dibakar itu benar-benar tinggal tulang doang. Iya benar. Dan habis tulangnya biasanya itu nanti diremukin jadi bubuk, baru mungkin dilarung ke laut atau dibawa pulang sama keluarganya. Nah ini berarti habis dibakar, salah satu bagian tulangnya ada yang nggak dihancurin ya berarti. Mungkin dibawa pulang sama bapaknya. Sama bapaknya mungkin gitu. Pas lagi selesai dibakar mungkin dia dikantongin dulu. Nah nggak tahu sisanya diapain gitu. Intinya dia udah ngambil bagian mungkin gitu. Iya. Ritual ya, kata si Mas Haji ya. Ritual biar bisa ketemu sama anaknya. Berarti Mas Haji pernah tahu tentang ritual kayak gini berarti pernah denger gitu mungkin ya? Soalnya kan dia kan orang yang bener-bener hobi sama spiritual. Sering ngecek-ngecek ke gedung-gedung, ke rumah angker. Nah, jadi lebih tahu lah gitulah tentang hal-hal goib begini. Wah mungkin Mas Haji ini kalau nonton punya cerita yang serem juga, bisa mampir juga nih. Iya, Tadi ditemenin sama si Renaldi kesini ya kan? Betul. Nanti kalau ada cerita yang cukup menarik, bisa kirim ke Lentera Malam Mas Haji. Karena Mas Haji kan berarti nggak jauh-jauh dari dunia mistis nih hidupnya ya? Benar. Malah mistis terus. Mistis terus ya? Iya. Berarti tadi intinya, gue tangkap ibu-ibu itu berarti ibunya, yang anak kecil itu anaknya, yang bapak mondar-mandir itu yang bapaknya masih hidup berarti itu ya? Iya. Wah. Nah kaitannya sama yang tempat futsalnya apa ya? Gue juga bingung nih kenapa tiba-tiba ada tempat futsal. Nah ini jadi Mas Haji ada omongan, jadi anak itu takut. Dia ngumpet di balik itu tuh takut. Tadinya kan dia nangis tuh. Dia diam, dia takut katanya. Kata Mas Haji, penjelasannya Mas Haji tuh. Iya. Dia takut, mungkin itu sosok lain penunggu di situ. Yang karena gue kan nyari rumah penduduk bang di situ. Iya. Nah, mungkin dia nyerupain aja gitu. Wah anjir. Serem juga ya, berarti makhluk-makhluk halus itu di dunia lain main futsal juga ya? Karena lu yang kedengeran bola-bolanya doang ya? Dengan suara bola doang. Bola doang, orangnya nggak ada suara. Senyap, bener-bener senyap di situ. Nggak ada suara apa pohon apa itu nggak ada. Cuman bolanya doang, taktuk doang itu. Gila. Tapi lu kan dapet tip duit 100.000 ya dari yang menerima dari Depok itu ya? Iya benar. Tapi itu duitnya nggak berubah, tetap 100.000. Tetap utuh 100.000. Karena emang lu nganter barang ke orang, beneran itu ya? Iya benar. Setelah pulang baru kena kejadian itu. Nah itu yang meledak itu kenapa? Lu tau nggak kenapa meledak tuh? Yang pas lu pertama kali bawa boneka itu? Nah kalau itu gua kurang tahu juga bang. Soalnya posisi tas juga masih baru kan? Iya. Tahu-tahu dari belakang tuh kayak angin kenceng aja. Nah tutupnya tas ini nih nepek ke sini. Kena kepala lu? Berasa banget. Nah tas itu kan udah kebuka, jadi buat cek, tahu udah kayak begitu. Untung ketemu ya? Untung ketemu walaupun nggak bisa diselamatin tutupnya. Kan? Iya. Dan lu jenjreng lagi begini. Ya, kita dalam posisi apa ya bang? Posisi gue tuh bingung gini bang, basah gitu kan. Kalau gua taruh sono kan bisa dikemplang gua bang. Iya. Tapi ternyata pas nerima dia santai-santai aja ya? Santai. Kan itu posisi bang, agak-agak basah lah, ini masih agak-agak basah itu. Iya. Nah tapi menurut lu yang di jembatan itu, yang ojek pertama kali lu lihat dekat rumah orang itu orang beneran apa bukan tuh? Pas gua lihat bener-bener kayak manusia bang, bener orang. Kayaknya bener-bener orang. Soalnya ada tukang jualan, ada ojek itu lagi pada ngumpul bang situ. Nah, berarti emang lu kayak disesarin aja ke tempat lain kayaknya. Nah, gua kayak ngerasa gua dari situ kayak di teleport deh, Bang. Iya, kayak di dalam gitu ya. Ada terakhirnya itu semenjak kejadian tersebut tuh ada keuntungan yang gua dapat, Bang. Jadi kayak gimana ada tuh? hoki. Cerita gimana? Kayak ada hoki, ada yang nyelakain, ada yang aneh, ada yang nguntungin. Jadi yang pertama yang nguntungin, gua nemu duit terus di jalan. Oh sering nemu duit? Sering nemu duit. Di jalanan itu duit jatuh gitu? Di jalan jatuh ya. Nah, terus yang kedua, yang nyelakain ya. Yang nyelakain tuh, gue nemu duit, cuman dengan posisi yang gak umum bang. Jadi gue lagi ngantri di lampu merah nih. Tiba-tiba ada duit di ban tronton bagian belakang, tapi yang sebelah ini yang bagian keduanya. Tronton kan banyak kan ada ini nih. Iya, ada berjejer. Ini yang kedua. Nah, ada duit gocap di situ. Pas gue giniin, gue jalan dia. Tonton. Nah, ada lagi di ban truk sampah. Di ban lagi itu dia. Dia diem, pas gua ambil jalan gitu. Nah, di rel kereta pertama kali sebelum tronton truk pertama kalinya gua di rel kereta itu yang gua ngelewatin rel kereta nih. Ada duit 100.000 bang. Di rel gua ambil. Mau bapak-bapak gua dikeplak. Tanya.
kereta woi. Jadi yang penjaga ini itu gue dimarahin katanya, ini udah bunyi dari tadi, udah nutup dari tadi, lu ngapain di situ? Padahal tuh gue serentak sama ini bareng bang. Jadi nih, gini nih bang, jadi kereta habis jalan nih bang, ini baru buka, gue paling depan. Iya. Jalan tuh bareng-bareng sama kendaraan yang lain, gue ngambil doang bang, gue itu. Bisa langsung digeplak, gitu kan, katanya tuh kereta woi gitu. Katanya udah nutup dari tadi lah, baru dibuka, gue mikirnya gitu. Berarti lu kayak dikasih rezeki tapi kayak mau dicelakain juga ya? Nah, jadi kan ada 3 tadi kan, yang nguntungin, yang nyelakain. Nah, ini yang terakhir yang aneh. Emang bener aneh sih bang. Kayak orangnya tuh kayak dikendalin. Jadi gini bang, ini kejadian 7 kali bang. Gue hitung 7 kali. Pertama itu Cinci di komplek. Gue nganterin paket di daerah Jatinegara. Cinci duitnya jatuh 112.000. Jatuh. Ci, duitnya jatuh nih. Oh, itu rezekinya Mas. Hah? Dia bilang gitu doang. Oke. Itu rezekinya Mas. Nah, kedua itu di daerah Jakarta Barat, daerah Telugong itu ada tukang es kelapa. Apa sih yang ini utang rentenir ya? Iya. Ya, harian itu jatuh duitnya dari ini buku. Jatuh 100.000 lagi. Bang, duitnya jatuh. Itu rezeki Mas. Dengan bilang yang benar-benar sama. Itu rezekinya Mas. Padahal benar-benar dia juga ngeliat duitnya jatuh, Bang. Itu selama 7 kali gue dapet yang kayak gitu mulu. Jadi gue balikin, dia bilang yang hal yang sama gitu, ucapan yang sama. Sama semua. Itu rezekinya Mas. Wah. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang nggak? Itu sekitar ada 3 mingguan. 3 mingguan hampir sebulan terus gitu. Hampir sebulan. Dan setelah itu normal lagi kayak biasa. Untungnya udah hilang nih berarti. Untungnya udah. Wah anjir. Dan tadi lu sempat cerita sama gue nih ya, Ren. Ini kan Lentera Malam kan prosedurnya kalau lu mau cerita Lentera Malam pasti lu harus ngirim voice note dulu nih. Iya, untuk kita ngecek ceritanya. Dan ternyata lu tadi sempat cerita, lu sampai 4 kali mau nyoba ngirim. Yang pertama kali lu tuh sakit sampai seminggu. Pas yang kedua didatengin sosok hitam bener full hitam, nggak ada nggak nampak muka gitu, full hitam. Yang ketiga suara sama dilempar-lemparin barang. Oh iya. Jadi yang ketiga ini suara air kayak hujan gitu dari awal sampai akhir ada. Nah, barang-barang yang ada di rumah gue, tempat sisir, casan, HP itu dilempar ke gue semua. Cuman jatuhnya ke kasur. Nah, yang sisir ini ke bawah, itu kedengeran suaranya. Dan terakhir lu yang terakhir ke rumah temen lu ya? Ya, ke rumahnya si Mas Aji ini. Oh, si Mas Aji yang nyaranin lu untuk cerita di sini ya? Nah, bener. Mas Aji kita tunggu kali ya, Anda di sini ya. Jadi gue di rumah Mas Aji yang keempat ini, dia bilang mau dibentengin bang, gitu. Dibentengin, ternyata dijorin aja, datang lagi disosok. Wah. 4 kali gitu. 4 kali dan akhirnya ya yang terakhir bisa kekirim lah. Dan bisa dilihat sama Rara dan akhirnya diundang di sini. Bener. Wah, thank you banget nih Mas Renaldi udah share pengalaman mistisnya. Iya, makanya. Gue sangat terhibur banget nih dengan cerita lu. Mungkin pas Lentera Malam juga pasti terhibur dengan cerita Mas Renaldi karena ini gue belum pernah denger nih yang model seperti ini ceritanya nih. Ini lu kayak udah pindah alam dan tapi kayak berkaitan masih sama orang-orang biasa gitu ya. Nggak sepenuhnya pindah alam ya. Wah, ya udahlah paling karena udah terlalu panjang di podcastnya sampai sini aja. Makasih banget nih buat pasukan Lentera Malam yang udah nonton sampai detik ini dan sekali lagi makasih banget nih Bang Renaldi. Iya, sama-sama Kak Adit. Oke, paling cukup segini aja. Sekali lagi makasih Mas Renaldi. Iya, sama-sama Bang Adit. Oke, gua Adit dari Lentera Malam dan Renaldi izin pamit. Bye.